Jadi perawatan sepatu itu baiknya sepatu tuh dicuci dalam sebulan tuh kurang-kurangnya 2 kali, Mbak. Sepatu jangan sampai lembab juga, jangan terlalu lama kena sinar matahari karena bisa mengering, Mbak. Bahan sepatu itu. Kalau untuk sepatu sendiri disimpan di dalam box itu sebenarnya kurang rekomendasi, Mbak. Kalau boxnya itu tertutup rapat karena nggak ada sirkulasi udara. Nggak ada sirkulasi ya. Sebisa mungkin dihindarin deterjen. Nggak boleh merusak bahan, Mbak. Ngerusak ya. Merusak bahan. Di sepatu yang kuning-kuning itu karena deterjen itu, Mbak. Selamat sore Tribuners. Selamat sore Tribuners. back again with us. Kembali lagi di Tribun Batam Podcast dengan Renhat, host cadangan Tribun Podcast dan Kak Nita, host divisi 1 Tribun Podcast. Divisi 1 ya. Masih menghibur di sini. Oke. Ya. Oke Ren, Gimana Kak? kok rame banget ya kayaknya studio kita hari Aku ini. lihat-lihat nih kayak gaul-gaul gitu Kak. Iya nih. Terus ada sepatu-sepatu. Apa lagi. bahasanya sekarang hype. Iya, hype bis ya. Iya. Oke. Ada siapa nih Kak? Di sini ada Alif Zaki. Alif Zaki. Yang mana nih yang Mas Alif ya? Angkat tangan. Macam kuliah Oke, kita. Mas Alif Zaki. Dan ada Mas Iman Setiawan. Iman Setiawan yang katanya ini ya wakil gubernur itu ya kayak pria. Yang ini versi pengusahanya, Pak. Oh, masih bagus aja ya. Oke. Beda ya Bukan sama politisi ya. Bukan politisi. Iya. Oke, Mas mungkin dibuka ini diturunin Iya, aja boleh nih. dibuka dulu nih. Biar kelihatan muka-mukanya. Nah, Ini tuh kan masih muka-muka seger-seger kan? Pebisnis muda ini. Iya. Masih muda-muda ya, Ren? Umurnya berapaan sih? Ini Mas Alif. 23 tahun, Bang. Oh buset, masih muda ya. Oke, berarti kita sama bro. Mas Iman Kita juga. bro aja ya. Oke, sama. 23. Mereka ini owner dari Susbox. Susbox. Ya. Iya, Susbox. Kotak sepatu atau apa sih ini? Jadi dia bisnis yang ke lebih perawatan sepatunya, Oh, perawatan Bang. sepatu. Oke. Iya. Oh, iya. Ini masih kuliah ya semuanya? Dia Saya kuliah. yang Oh, kuliah. ini Di Bro Universitas- Iman. di Universitas Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sina. Oh, kalau Mas Alif udah Saya lulus. belajar sendiri aja di rumah, Mbak. Oh, Jadi emang nggak kuliah, emang nggak kuliah. Oh, Oh, enggak kuliah. jadi langsung Langsung lulus do bisnisnya aja. dari SMA nih, selesai bisnis, selesai kuliah, Jadi- selesai SMA langsung ke. Jadi lulus SMA itu kerja dulu bentar di Jakarta, balik ke Batam, langsung mulai bisnis. Oh, berarti jiwa entrepreneurnya sudah Iya, tertanam kenapa di memang udah cita-cita dulu pengen punya usaha, terus nggak mau kuliah aja ada gitu. Jadi waktu di Jakarta itu memang kerja di lingkaran pengusaha semua nih, Mbak. Oke. Jadi kedoktrin harus jadi pengusaha gitu. Oh, Iya. Emang pergaulanmu tuh memengaruhi dirinya. Iya, siap. Iya. Iya, benar. Ini tapi ada usaha lain nggak sih selain sekarang Susbox? Untuk sementara belum, masih fokus ke sini. Sini ya? Iya. Oh, berarti emang hobinya di sana kali ya. Tapi kalian ini memang asli Batam. Asli Batam. Anak putra-putra Batam. Lahir di Batam. Lahir di Pekanbaru, cuma Pekanbaru. besarnya di Batam. Oh, dari lahir. Dari Kalau- TK. Dari TK. Dari TK. Oh, dari itu. Kalau Bro Iman dari Oh, saya dari Batam asli. Oh, lahir di Batam ya. Iya, pure Putra Batam. daerah lah. Iya, putra. Sama daerah. kita sama. Iya, ternyata mereka berjiwa muda dan sudah mempunyai bisnis ya. Bisnis. Kalah kita, Ren. Ini anak-anak Batam ini sebenarnya keren-keren ya. Iya, Keren. nih. Nggak kalah sama yang di Jawa-Jawa sana. Enggak dong. Hari ini kita bakal ngomongin tentang sepatu sih. Tentang sepatu ya, Iya, makanya ada karena- sepatu di sini iya. ya. Kalau di sini nasi Padang berarti kita ngomong sama. Nih kalian sendiri memang pencinta sepatu atau memang koleksi sepatu kah? Kalau aku sendiri ke sepatu nggak begitu hobi, Mbak. Cuman hobi pelaku bisnisnya aja. Pelaku bisnisnya. Nah ini nih, memang lagi hype banget ya, mendekat langsung ke sepatu, terus ada dibudidayakan untuk bisnis, Ren. Iya. Terus kok bisa tertarik ke dunia sepatu ini, bisnis sepatu, perawatan sepatu itu gimana? Jadi waktu itu lagi pengen mulai bisnis nih kan, Mbak. Jadi coba riset bisnis yang sekali bikin bisa long term, Mbak. Sekali bikin bisa langsung long term. Jadi kan dia ada yang bisnis momentum tuh. Kalau aku lebih ke yang long termnya. Oke. Dan menurut kalian dengan berbisnis perawatan sepatu ini adalah akan Jangka panjang. Jangka panjang. Bisa jangka panjang. Karena ya? pasti orang semua akan Menggunakan sepatu kan. Iya benar. Kalau kayak Bro Iman nih ada sepatu apa aja sih? Penasaran jadi. Kalau saya kalau suka sepatu. Suka. Di rumah ada apa aja tuh? Kalau di rumah saya lebih koleksi sepatu dari kayak futsal saya, soalnya saya hobi futsal. Oh, futsal ada ya. Dari Sneakers juga gitu. sneakers juga ada. Oh. Cuman yang boot nggak doyan. Boot aja nggak doyan ya.
Iya. Kalau Mas Alif sendiri memang lebih suka apa? Sepatu kulit, sepatu boot, sepatu sneakers? Paling sneaker gini aja sih mbak. Sneakers ya. Sneakers ya. Mana nih paling suka dari semua jenis sepatu nih? Mungkin ada yang kayak casual, ada yang sneakers, ada segala macam pantofel. Lebih suka mana nih kalau untuk seharian? Kalau aku pribadi sneakernya bang. Sneakers ya. Sneaker. Iya ya, kayaknya semua orang sekarang pada sneakers ya. Ya, apa Simple karena, deh. Tunggu, apa Iya. karena sneakers ini emang lagi Lagi hype ya? atau memang Dari nyamannya? Nyaman sih mbak, nyaman. Bukan karena hype-nya. Bukan karena hype ya? Oke. Sekarang aja nikahan tuh Kak. Karena udah pakai gaun, udah pakai jas, saya pakai Saya pakai sneakers. sneakers. Karena pakai Converse lagi. Malah aneh-aneh aja nih orangnya. Malah ada yang maharnya Jordan gitu. Jordan ya. Iya benar. Iya. Nah, kalau menurut kalian ini kan tren dari sepatu ini 5 tahun terakhir ini nih dia baru hype lah ya. baru hype ya. Memang orang dari dulu udah pakai sepatu pasti. Nah, tapi muncul sneakers ini, Jordan segala macam itu kan memang tahun akhir ini ya. Iya. Nah, menurut kalian memang ini kebutuhan orang akan sepatu atau memang itu lagi ini gaya apa? Kebutuhan atau lifestyle nih atau mungkin lifestyle ya. gitu. Sekarang kayaknya lebih ke lifestyle deh mbak. Lifestyle ya. Iya. Aku setuju tuh, kayaknya lebih ke Lifestyle. lifestyle sekarang. Jadi sekarang orang mau beli sepatu juga nggak mau yang murah ya. Ini ada mereknya gitu Iya ya. harus bermerek. dulu zaman aku beli sepatu itu kayaknya 200.000 300.000 udah mahal ya. Sekarang kalau ada yang bilang sepatu mau berapa, 1 juta? Ah murah. Kayaknya gitu ya. Saking udah lifestyle-nya ya. Berarti lifestyle. Dan kalau sampai orang yang berlama-lama Ngantri gitu loh, lagi. itu. Ngantri. Nah, Rela ngantri dari pagi. Subuh malah. Iya. Apa? Kayak waktu itu yang aku tahu kayak misalnya Converse X Off-White gitu yang panjang di Jakarta segala macem. Kok bisa ya? Kalau aku sih aduh, ngantri bensin 5 baris aja aku udah cabut. Rela-rela. Sama bang, sama. Iya kan? Tapi mungkin karena investasi kali ya. Kadang ada juga yang mau jadi Ya, bisa resell segala diinvestasinya, macamnya ya. iya. Iya. Tapi itu gimana tuh soal resell dan segala macam? Kalau sepatu. Kalau soal resell itu bang, jadi kenapa bisa ngantri panjang gitu seperti itu? Karena sepatu yang dikeluarkan tuh Limited. Terus dia juga punya historis sejarahnya sendiri. Iya benar. Dan collab sama artis atau seniman. Brand-brand gitu ya, Iya, misalnya. jadi dia punya Nilai tambahnya value-nya lah. lah. Ya. jadi sebenarnya mah bahan ininya sama, cuman dia karena collab aja sama artis gitu. Bisa jadi kayak gitu mbak. Tapi ada juga yang bahannya bagus. Oke. Kayak yang baru-baru keluar ini kayak Air Jordan X Dior itu kan Oh, iya, bahannya iya. bagus. Emang Harganya bahannya- pun luar biasa gitu. Iya. Wih. Kalau kalian sendiri emang cari sampai ke luar negeri nggak nyari-nyari sepatu? Oh enggak. Kalau Nggak. saya ya pernah ke Malaysia. Ini berarti ini hobi sekali. Iya, ini hobi sekali kalau Mas Iman ini ya. Tapi banyak ruginya atau banyak untungnya nih, Bro? Dulu saya ke Malaysia thriftingan mas, sekalian hobi thrifting. kan, sekalian thriftingan itu. Oh. Nih, kalau emang kalau kita beli sepatu dan katanya bisa buat investasi. Emang kalau dijual lagi dia harganya Bisa naik ya? Nah, Bisa sih mbak, karena barang yang dijual dari awal itu dari retail ya, itu kan cuma limited stock. Oke. Jadi terbatas cuman kayak misalnya cuma jual 50. Habis 50 gitu udah nggak ada lagi kan. Iya. Jadi yang orang yang minat yang nggak punya otomatis nyari gitu. Jadi lebih ke Demand-nya kan demandnya tinggi, Demand kan? tinggi. Tapi stok terbatas kan. Jadi mungkin di situ jadi bisa main harga kali ya. Iya. Jadi investasinya di situ. itu tergantung sepatunya berarti Iya. tidak Tergantung semua sepatu. sepatu ya. Biasanya kolektor sepatu yang nyari-nyari seperti itu. Jadi mereka cari yang limited edition. Berarti kalau kayak untuk sepatu-sepatu yang seperti ini sebenarnya kalau dijual lagi ya turun. Harusnya naik ya. Kalau yang jenis kayak gini bisa naik juga mbak. Bisa naik juga. Bisa naik. Ini Karena apa sih nama tipenya? ini Jordan Air Jordan 1 Black Toe. Black Toe ya. Black Toe. Oke. Kalau kayak gini bisa naik juga. Kenapa tuh? Karena udah nggak produksi lagi ya. Nggak produksi lagi. Nggak produksi. Kita pun dapatnya retail. Iya. Oh, jadi kalau dia nggak diproduksi nanti mungkin dijual lagi 1 tahun ke depan Bisa tinggi kali Bisa harganya. naik. nggak niat Ren. Hah? Adalah pakai ini aja kan. Ada aja. tapi ini biasanya kalau omongan anak-anak zaman sekarang agama kalian apa nih? Adidas atau Nike gitu bisa. Benar. Jadi kirain agama apa nih? Ini apa nih kalau misalnya Bro Iman nih, agamanya apa nih? Nike atau Adidas? Atau jangan-jangan yang lain nih? Kalau saya lebih ke Onitsuka. Onitsuka ya. Nggak ada di pilihan lo. Oh, beda ya. Iya. Kalau Bro Alip, Kalau aku mungkin lebih ke fans bang. oh fans ya. Oh, fans. kira sama Bro. Tas lu bisa, Bro. Oke. Fans ya, banyak Iya, ya. iya. Di luar sana lebih fans itu simpel. berkeliaran. Iya, lebih simpel. Benar. Kalau untuk yang kayak begini nggak terlalu. Ini mungkin jadi
Untuk pakai tertentu aja deh mbak. Oh, tertentu. Sayang untuk kasual. Kenapa? Karena dia terlalu mahal untuk Iya. dipakai sehari-hari. Lumayan harganya mbak. Oh lumayan. Tapi emang kadang kayak penikmat sneakers itu kan ada dua sih. Ada yang dia beli sepatu untuk nikmatin, ada satunya lagi yang emang dia untuk dikoleksi aja. Nah, Emang ada gitu, tapi mungkin Bro Alif kali lebih ini kali ya, lebih menjaga kali ya. Ya, jaga. Ada yang khusus untuk hari-harian, ada yang untuk dikoleksi. kali. Oh, ini kebalikannya saya. Kebaikannya. Kok saya pakai aja gitu. Iya, emang ada orang yang gitu tuh dalam hobi tuh. nah itu aku penasaran kalau misalnya nanti dipakai terus perawatannya seperti apa coba? Iya. kan? Kadang berdebu. Aku tuh pernah punya Belum- sepatu malah sampai apa namanya kayak getas gitu loh, rusak segala iya. macam. Aku nggak ngerti soal perawatan nih. Nah, itu gimana sih perawatan sepatu itu? Jadi perawatan sepatu itu baiknya sepatu tuh dicuci dalam sebulan tuh kurang-kurangnya 2 kali mbak. 2 kali sebulan. Sebulan. Dalam sebulan tuh 2 kali kurang lebih. Itu maksimal. Minimal lah. Minimal. Minimal. Oke. Untuk jaga ketahanannya. Terus sepatu jangan sampai lembab juga, jangan terlalu lama kena sinar matahari karena Oke. bisa mengering, Mbak. Bahan sepatu itu. Tapi kalau misalnya dipakai setiap hari nggak masalah sebenarnya. Kan setiap hari kan kita nggak selalu terpapar matahari langsung Iya, kan. benar. Kayak gitu. Sekarang di sini di indoor itu. Heeh. Nah tapi mungkin tapaknya aja makin tipis ya. Iya. Bannya botak. Tapi kalian pernah beli nggak sepatu-sepatu yang misalnya harganya 100.000, 200.000? Pernah, Mbak. Pernah. Nah sebenarnya sama aja kan dengan sepatu-sepatu mahal. Sama aja sih. Sama aja. Cuman bawanya lebih enak gitu. Pride-nya kali Nggak usah ya. takut rusak gitu kan. Karena murah juga gitu. Iya juga. Apa bedanya coba? Iya kan? juga. Bebannya Kak, bebannya. Tapi kalau nyaman ya sama aja di kaki. Kurang lebih lebih sama sama. aja. Iya, jadi sebenarnya kita ini diinin sama merek kan. Iya benar. Iya. Ya, kayaknya kalau udah pakai yang bermerek, kalian sendiri akan merasa lebih. Kayak lebih pede aja gitu ya. Nah itu tuh. Jalannya lebih tegak. Iya itu kan. Iya juga sih. Nah tapi kalian nih sebagai owner-ownernya apa nih? Kalau ngomongnya tadi perawatan Sepatu. sepatu lah. Nah itu gimana sih sebenarnya kalau kalian memberikan rekomendasi tentang sepatu tadi selain 2 kali dan segala macam. Biasanya kan kalau hari ini kan ada juga tuh yang kayak jualan-jualan box-box sepatu. Kayak dia bilang simpan dalam box lebih aman nih supaya terhindar dari debu biar lebih awet lah segala macam. Nah apa sih lagi rekomendasi lainnya? Kalau untuk sepatu sendiri disimpan di dalam box itu sebenarnya kurang rekomendasi mbak. Kalau boxnya itu tertutup rapat karena nggak ada sirkulasi udara. Dari sirkulasi ya. Iya juga. Kalau yang Mika itu Yang dia bening ya? Bening, Oh, yang bening itu iya. dia kayak- akrilik gitu ya. Akrilik. Biasanya. itu kayaknya udah ada bolongan gitu deh mbak. Oh, oke. Oh, ada sirkulasinya lah ya. Iya. Berarti kalau untuk disimpan di di Box, kotak dia ada sirkulasinya. Biar kalau ada sirkulasi udara nggak masalah di kotak. Oke, terus? Terus kalau masalah mau ngerawat sendiri sebisa mungkin dihindarin deterjen. Oh deterjen ya? Deterjen. Nggak baik, Iya Mas. juga, serem juga. Kadang kita sebelum ada laundry shoes kayak shoes box Pakai ini itu aja ya. Iya. Biar putih lebih gampang bersihnya ya. itu pakai odol kita. Oh itu justru nggak boleh ya? Nggak boleh. Merusak bahan, Bang. Ngerusak ya? Merusak Merusak bahan. Oh. Ya kalau Jadi bisa sepatu yang kuning-kuning itu karena deterjen itu mbak. Oh justru bukan karena deterjen jadi putih? Oh enggak. Oh karena deterjennya ya? Karena deterjen itu dia Kuning ya? bikin kuning-kuning kayak gitu. bahkan kalau misalnya pakai sampo atau sabun itu kan suka iseng juga kadang. Iya, mana yang ada aja ya kalau Iya, gitu. mana yang ada aja dia yang penting bisa bersihin. Nggak boleh juga ya? Nggak boleh mbak. Kan sekarang udah ada sabun khususnya tuh. Oke. Sabun khusus sepatu ya. Nah, sebaiknya kalau memang ngebersihin sepatu emang dia direndam gitu, Mas. Kalau untuk sekarang jadi Sneakers ya, kita ngomongin sneakers ya. Kalau dulu kan kita nyuci sepatu sekolah tuh dulu dijeburin gitu kan Iya. mbak. Nah Ini tadi nggak kalau dulu sekarang kan? udah berbeda mbak. Oke. Jadi dia pakai air tuh dikit aja, mungkin satu mangkok itu bisa sampai 5 sampai 7 sepatu gitu. satu Satu mangkok. mangkok. Satu mangkok. Satu mangkok. Waterless. Waterless dia. Oke, itu gimana ceritanya coba? Kita masih belum kebayang Iya, ya. ini Ren? penasaran nih, masyarakat awam nih kan. Iya. Jadi apa mereka disikat? Dia tetap disikat, cuman pakai pakai air sedikit mungkin. Oh. Jadi dia cuma dicelup-celupin terus gitu. Sikatnya jadi dicelupin dikit, dikebas lagi tuh, baru disikat aja mbak. Oke. Terus Karena- pakai sabunnya ini ya? Pakai sabun ini dia udah bekerja banget untuk ngangkat kuman. Per mangkok Angkat per roda. bagian, Mbak. Jadi kayak dari outsole-nya itu satu mangkok sendiri, yang outsole bawah yang kotor ini satu mangkok sendiri, buat yang midsole-nya satu mangkok sendiri, sama yang uppernya satu mangkok sendiri, nggak dicampur, Mbak. Sabunnya juga beda-beda ya? Sabunnya sama, Mbak. Oh, sama Mas, ya? cuman beda sikatnya aja. Oh, sikatnya. Sikatnya beda. Iya, mungkin halus gitu ya. Ya, yang lebih halus tuh. Kalau yang sepatu-sepatu kayak ini biasanya pakai sikat premium yang dari bulu kuda itu. Oh. Bulu kuda. Iya. Oh,
Oke. Iya kak, bulu kudukmu nggak bisa nih kak. Ada kali ya bulu kuduk. Bentar, sebelum sampai ke perawatan nih, gue penasaran sama mereka nih, Ren. Kenapa sih membuka motivasi awal Susbox ini iya, ya? apa karena kalian katanya Mas ini nggak begitu cinta juga sama sepatu Iya, sebenarnya, tapi Mas bisa-bisanya buka gimana? ginian ya. Jadi waktu itu di Jakarta kan ini udah lumayan booming nih mbak. Nah sementara kan aku orang Batam. Jadi lihat peluang di Batam. Dulu tuh 2018 itu cuman ada beberapa aja. Yang belum, buka. Bisa dibilang belum nyampe 10 lah. Mungkin 5 atau berapa gitu. Nah, makanya langsung milih terjun di bisnis ini. Oke, memang berdua. Enggak, awalnya dia sendiri. Oke. Saya berteman sama dia dari SMP kelas 1. Dari kecil itu. Terus dia berkembang bisnis, saya mau mulai startup bisnis lagi. Saya dulu udah pernah bisnis sebelumnya, cuman ya gagal mbak gitu. Oke. Saya coba. Saya ketemu dia, nengok pola bisnisnya seperti jasa. Terus saya tertarik di bidang jasa mbak. Awalnya sih saya mau join bisnisnya bangun bareng-bareng buat sistem bareng-bareng seperti ini karena jasa aja mbak. Karena jasa itu long term. Jasa itu Iya, long iya, term. Kenapa apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian masih muda-muda nih ya? Saya aja belum selesai kuliah gitu kan. Maksudnya juga apa sih yang membuat nih gue yakin nih pasti bisnis ini akan Jangka panjang lah ya. akan berjalan gitu. Kalau pandangannya selama pabrik-pabrik sepatu itu masih berdiri, berarti perawatannya masih berdiri juga mbak. Berarti kalau pabriknya tutup juga. sama kayak bengkel mas. Bengkel, Sama mobil-mobil dan motor masih ada diproduksi, bengkel masih tetap buka kan. Iya benar. Berarti kalau Rantainya kali ya, rantai putarannya. nggak ada pabrik juga kita nggak pakai sepatu berarti ya. Iya. Tapi makanya kayaknya analoginya gitu kali ya. Iya. Sepatu bakal ada terus, sneakers kayaknya ke depan juga masih panjang. Iya. Makanya berani buka gini. Nah kalian sendiri belajar untuk ini atau ada? Jadi waktu di Jakarta memang aku training juga untuk ini perawatan sepatunya. Jadi memang udah Prepare lah. Udah prepare ya. Udah prepare. Sepertinya Mas Alif ini memang dia udah langsung cari ini Ren. Cari training kayak gitu. Dia memang Berarti udah certified ya. Certified, Mungkin ya. gitu kali ya. Tapi dulu unik nih. Dulu aku tuh zaman awal-awal tahunnya kayak shoe laundry lah ngomongnya kali ya. Shoe laundry itu tahun 2018 juga kali, 17 lah. Yang dulu aku kayak emes gitu loh. Kayak dulu Sus Care kali ya yang heboh pertama kali Dokter Tirta itu. Ada juga ya ternyata peluang bisnis di sini. Kayak dulu orang ya udah sikat sepatu, sikat sendiri segala macam. Sampai akhirnya dulu bahkan tuh di mall tuh sampai sepatu mereka duduk, sepatu disikat gitu. Kayak pangkas rambut aja. Iya kan, unik-unik gitu. Nah, kalian sendiri menganggap dulu gimana sih mengedukasi masyarakat Batam lah mungkin ya terutama ya, kayak yang masyarakat Batam mungkin mikir ngapain sih cuci sepatu, kan bisa sendiri. Gimana sih itu, apa pernah kesulitan juga atau udah lancar-lancar aja nih karena udah ke influence mungkin dari Jawa atau segala macam? Kalau itu mungkin bukan agak susah sih mas. Susah ya? Cuman yang di influence beberapa orang saja kan. Ya mungkin yang dari target yang menengah ke bawah mungkin belum terinfluence kan. Menengah ke atas dia sudah terinfluence tentang itu. Nah tugas kami kemarin tuh karena target pasar kami menengah ke bawah, kami pakai selebgram, teman-teman dekat gitu. Kayak info nih bahwa cuci sepatu di sini baik loh gitu. Baik. Murah juga berarti. Murah juga. Oh berarti emang targetnya menengah sampai bawah gitu ya? Iya, emang dari box ini ya? Iya. Oh iya. Keren. Iya, maksudnya dan kalian sendiri untuk modalnya sendiri nih. Untuk membuka ini kan sewa tempat atau memang udah punya sendiri? Kalau yang di Batam Center itu kebetulan punya sendiri. Tunggu bentar. Ini emang udah berapa cabang Susbox ini? Jadi Susbox itu sementara ada 2 cabang, Pak. Satu di Tiban, satu di Batam Center. Tapi lagi ongoing Madura. Udah sampai Madura nih? Udah. Franchise tuh? Franchise. Sedap. Bentar lagi go nasional ya. Keren. Amin. Mudah-mudahan. Jangan Nah. lupa aja nanti ya. Nah. Iya. Udah mau sampai Madura. Nah, berarti tadi dari modalnya. Kalau modal